jual beli online atau pasar e-commerce terus menggeliat di tanah air. Di mana Indonesia saat ini menduduki peringkat pertama negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Tidak bisa dipungkiri karena bahwa pengguna internet di Indonesia sendiri itu sangatlah tinggi, terutama dalam masa sekarang yang kemudian jual beli itu dialihkan ke online, sehingga kemudian pertumbuhan sampai Indonesia itu berada di posisi pertama. Dari tadi bahas masalah e-commerce, tetapi kemudian tidak tahu apa itu e-commerce. Nah guys, ada pun e-commerce, electronic commerce, yaitu suatu transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. Itulah yang dimaksud dengan e-commerce. Dari Pak Presiden sendiri melihat bagaimana kemudian ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dunia e-commerce. Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak benar ini. Apanya ya tidak benar, Pak I? Perdagangan digital kita membunuh UMKM, diperingatkan. Terus bagaimana media pandangannya Pak Mendak terhadap kondisi e-commerce di Indonesia yang ternyata bahwa ada kecurangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli online ini? Memastikan tidak ada pedagang atau penjual atau pembeli yang curang di dalam masalah ini. Yang kedua, memastikan tidak ada aktivitas yang menghancurkan kompetisi dengan cara yang terlarang, yaitu predatory pricing. Predatory pricing ini adalah harga yang memang disiapkan untuk menghancurkan kompetisi, yang kemudian nanti setelah kompetisinya rusak, baru dia naikkan harganya sesuai dengan apa yang mesti didapatkan. Jadi Bapak dan Ibu, indikasinya sudah ada, kita sedang pelajari, dan kita akan memastikan apakah orang mau berjualan atau membeli di pasar Indonesia harus mengikuti peraturan Indonesia, dan Kementerian Perdagangan adalah wasitnya, Kementerian Perdagangan adalah regulatornya. Terima kasih Pak Mendak. Memang ini menjadi perhatian utama kita, di mana kita melihat prospek daripada e-commerce itu dalam meningkatkan perekonomian. Karena begitu tinggi kemudian penghasilan yang bisa kita peroleh daripada e-commerce ini. Tetapi kemudian jika peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konsumen ataupun tentang e-commerce ini tidak dijalankan dengan baik, maka ini yang akan menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam dunia e-commerce, dalam dunia jual beli online, yang nantinya sebenarnya akan mendatangkan kerugian yang besar bagi Indonesia itu sendiri. Walaupun kita tahu dampaknya itu begitu besar, tetapi kemudian jika kita tidak merealisasikan daripada perundang-undangan yang sudah kita buat sendiri di negara Indonesia terkait daripada e-commerce, maka itu yang akan memberikan dampak, bukan dampak yang baik, tetapi kemudian dampak negatif jika kita tidak bisa melihat bagaimana untuk menekan daripada kecurangan yang terjadi dalam dunia jual beli online ini. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang e-commerce, agar kemudian kita bisa memahami bersama tentang apa sih kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang e-commerce, apa sih hukum kemudian yang mengatur tentang e-commerce. Karena kita itu berada di negara hukum, pastilah kemudian segala aspeknya diatur oleh hukum. Pernah dengar berita seperti ini? Kecurangan harga yang tak sehat dari pedagang asing di e-commerce hingga menekan UMKM Indonesia mengingatkan pada momen tagar seller asing bunuh UMKM yang pernah ramai di jagat Twitter. Dalam postingan di Twitter, disebut-sebut ada salah satu seller yang berasal dari Cina dengan nama Mr. Hu yang menjual berbagai produk kebutuhan rumah tangga dengan harga yang murah di e-commerce Shopee. Sadarkah kita bahwa itu semua telah melanggar hukum perdagangan dalam dunia e-commerce? Menurut Akumindo, ini menjadi konsekuensi karena adanya perdagangan bebas yang disepakati Indonesia. Jadi, disinilah kemudian pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap e-commerce yang mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam perundang-undangan hukum perdagangan, yang kemudian nantinya bisa dijadikan landasan pedoman dalam melakukan suatu transaksi elektronik. Baik, yang pertama yaitu tentang perubahan amandemen daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor
19 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, next. Kemudian pasal yang mengatur tentang kontrak dari jual beli e-commerce itu didasarkan pada pasal 1320 KUHP Perdata yang kemudian membahas mengenai kontrak daripada jual beli e-commerce yang dilaksanakan melalui internet. Terus ada juga peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang e-commerce yang terdapat dalam pasal 65 dan 66. Berdasarkan pasal 65 dan 66 ini, kemudian pemerintah itu mengatur tentang transaksi elektronik atau jual beli online yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait daripada aspek hukum yang mengatur tentang e-commerce dari internet. Kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the stars exploding, you'll be fireproof.